Banyak orang dalam hari-hari ini mengikuti ibadah secara online. Mereka mulai merasa jenuh, mereka mulai merasa tidak mendapatkan apa-apa. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin berbagi bagaimana menang di dalam kerohanian dan menikmati Tuhan hari-hari ini. Firman yang saya mau sampaikan dari Filipi 3 ayat yang ke-10. Tulisan Paulus yang mengatakan, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia." Nah, dari Filipi 3 ayat yang ke-10 saya melihat bahwa Rasul Paulus di dalam mengikut Tuhan, dia tidak hanya mau menerima glorinya saja, tapi di sini dia mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, bahkan dikatakan di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, ada hal-hal yang ingin saya bagikan dari Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang pertama, perbaharuilah komitmen Anda di dalam Tuhan. Dari Filipi 3 ayat yang ke-10 kita melihat bahwa Paulus di dalam mengikut Tuhan, dia memiliki tekad yang bulat. Nah, kita sebagai orang Kristen kadangkala kita di gereja kita bisa kuat, tetapi ketika memasuki fase kehidupan, ketika kita menghadapi yang namanya kehidupan, kita menjadi gentar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hadirat Tuhan tidak ditentukan oleh siapapun juga. Hadirat Tuhan ditentukan seberapa dalam, seberapa haus Anda merindukan Tuhan. Nah, ini yang harus kita sadari, meskipun ibadah online, asalkan Anda merindukan Tuhan, Anda mau memperbaharui komitmen di dalam Tuhan, yakinlah bahwa kuasa Tuhan dan hadirat Tuhan juga ada di sana. Poin yang kedua terambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan bahwa sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari lepas hari. Nah, dari 2 Korintus 4 ayat 16 yang menarik saya adalah kata tawar hati. Mari kita recheck apakah tawar hati itu ada di dalam kehidupan kita. Tawar hati itu seperti satu sikap merasa gagal, merasa sendirian, melakukan segala sesuatu dengan separuh hati bukan sepenuh hati, mudah curiga. Nah, hal-hal seperti inilah yang kadangkala seringkali bisa membuat kita menjadi tidak bisa merasakan Tuhan. Kita seringkali komplain. Nah, yang kedua ini saya dapatkan sebuah rema, janganlah kita menjadi orang Kristen yang pelin-pelan. Matius 5 ayat 37 mengatakan jikalau ya katakan ya, jikalau tidak katakan tidak. Jadi di dalam mengikut Tuhan tidak perlu menunggu situasi menjadi baik. Dalam keadaan yang terpuruk sekalipun, asalkan engkau mau mengalahkan yang namanya tawar hati, engkau akan melihat bagaimana kemenangan itu datang dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan di poin yang terakhir, yaitu poin yang ketiga, saya dapatkan dari 2 Timotius 4 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Poin yang ketiga yang saya dapatkan adalah terbukalah untuk setiap firman Tuhan. Firman tidak bisa dibatasi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang disampaikan melalui hamba Tuhan, saya percaya itu adalah suara Tuhan yang pas untuk Anda dan saya. Jadi belajarlah untuk terbuka atas firman Tuhan. Jangan pilih-pilih dalam menerima firman. Karena setiap firman pasti ada rema. Setiap firman pasti ada kebenaran. Dan setiap firman yang kita terima dengan hati yang terbuka, pasti akan ada jawaban doa yang terjadi. Jadi 3 hal yang saya sudah bagikan pada hari ini. Bagaimana kita bisa menikmati Tuhan dan bagaimana kita bisa menang dalam situasi yang serba tidak pasti. Tuhan Yesus memberkati.